Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denny dengan channel Khalif Art Gallery. Hari ini kita akan membahas mengenai KHA, yaitu kemampuan hantar arus dan penentuan warna kabel ya, kabel penghantar. Jadi mungkin langsung saja ya, agar tidak menyita waktu. Jadi untuk penghantar itu mempunyai standar warna ya. Apabila kita lihat di PUIL baik 2000 dan 2011, sekedar info ya, PUIL itu peraturan umum instalasi listrik untuk di Indonesia ya teman-teman. Jadi itu berisi standar prosedur instalasi di Indonesia. Jadi untuk PUIL 2000 standar warna kabel yaitu untuk kabel fasa itu ya, itu warnanya adalah merah ya. Merah untuk fasa 1, fasa 2 itu kuning, fasa 3 itu hitam. Jadi untuk netralnya dia berwarna biru, dan untuk groundingnya atau pentanahannya dia berwarna kuning hijau. Nah, sedangkan untuk PUIL 2011 ini ada perubahan ya teman-teman ya. Jadi untuk fasa satunya dia berwarna hitam. Jadi fasa satunya dia berwarna hitam. Terus fasa 2-nya dia berwarna coklat. Dan fasa 3-nya dia berwarna abu-abu ya teman-teman. Dan netralnya berwarna biru. Untuk pembumiannya juga sama, itu masih hijau dan kuning. Oke, langsung saja bagaimana caranya menentukan KHA suatu penghantar ya di instalasi listrik kita ya. Pertama-tama yang perlu kita perhatikan ya teman-teman, sebelum kita melakukan instalasi ya, kita harus tahu jenis kabel apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk itu teman-teman bisa lihat ya, ini di sini nih penjelasan mengenai jenis-jenis kabel ya sebelum kita melakukan instalasi listrik. Oke, langsung saja bagi teman-teman yang mau menginstal, bagaimana caranya untuk menentukan ukuran penampang kabel yang tepat ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh sembarangan dalam menentukan besarnya penampang. Nah, ini adalah contoh dari tabel KHA ya. Nanti kita lakukan sedikit perhitungan untuk mengetahui KHA-nya dan besar penampang dari kabel itu. Oke, kita ambil contoh saja ya teman-teman. Misalnya rumah teman-teman yang akan teman-teman install ini itu menggunakan kWh sebesar 900 volt ampere ya. Oke, 900 volt ampere berarti dia menggunakan MCB 4 ampere ya teman-teman. Oke, dia menggunakan MCB 4 ampere. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa penampang kabel yang harus kita gunakan? Oke, kita lakukan perhitungan sedikit. Nah, untuk menentukan KHA kita harus menggunakan safety factor ya teman-teman. Jadi safety factor yang bagus ya, yang aman itu adalah sebesar 125% dari arus normalnya dia ya. Oke, contoh tadi arusnya kita adalah 4 ampere ya teman-teman. 4 ampere itu kita kalikan dengan 1,25 ya, atau 125% ya, didapat 5 ampere. Nah, di sini ya di katalognya untuk 5 ampere itu kita masih bisa menggunakan yang 0,75 ya kabelnya teman-teman. Ini seperti dilihat 0,75. Nah, di sini kita juga harus memperhitungkan faktor-faktor lain ya dalam memilih penampang kabel teman-teman. Jadi
tidak mutlak dari perhitungan tadi. Jadi kita juga harus lihat panjang kabelnya, terus area kabel itu dipasang, dan bebannya juga seperti apa, jadi harus diperhitungkan. Nah, sekedar informasi saja, umumnya berdasarkan pengalaman saya, untuk KWH dengan daya di bawah 1300, ya saya masih menggunakan kabel ya paling kecil itu 1,5 mm ya. Nah, ini saya kira cukup dan aman ya. Namun untuk yang kabel di atasnya coba kita contohkan ya, yang 10 ampere ya. Apabila daya di rumah teman-teman itu sebesar 2200, berarti MCB-nya sebesar 10 ampere ya teman-teman. Nah, 10 ampere ini kalaupun kita hitung ya, kita kalikan dengan 125%, dapatnya 12,5 ya. Kalau 12,5 berdasarkan tabel itu ada di 15 ya teman-teman, 15 ampere KH-nya. Dan penampang kabel berdasarkan perhitungan tadi dia 1 mm. Nah, di sini juga kita harus memperhitungkan dari faktor-faktor tadi yang saya sebutkan ya teman-teman. Jadi berdasarkan pengalaman kita menggunakan kabel yang sebesar 2,5. Nah, ini menurut saya cukup untuk kabel dengan daya di atas 1300 ya sampai 2200. Nah, mungkin dengan pertimbangan kita naikkan ya kapasitasnya atau penampang ini, kita juga memikirkan suatu saat rumah tersebut akan melakukan ekspansi ya atau pelebaran, sehingga ada penambahan beban yang lainnya. Jadi kita tidak perlu mengganti semua kabel yang sudah terpasang karena kita sudah naik di atas tingkat yang seharusnya berdasarkan perhitungan tadi ya teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman ya untuk penjelasan hari ini mengenai KHA. Untuk jenis-jenis kabel yang dipasang dalam instalasi rumah, sebaiknya kita gunakan kabel yang berinti pejal seperti ini ya teman-teman. Berinti pejal ya, jadi dia penyambungannya itu bisa fix ya. Jadi sebisa mungkin jangan menggunakan kabel yang serabut ya, apalagi kita pasang di plafon, karena pada saat kita lakukan penyambungan ya, ini untuk yang serabut, pada saat kita melakukan penyambungan ini bisa saja penyambungannya itu kurang kencang ya, tidak terikat dengan sempurna, sehingga dapat menimbulkan panas pada sambungan ya apabila sambungannya tidak sempurna, dan dapat menyebabkan kebakaran ya, jadi isolasinya meleleh. Dan hal ini pun juga sering terjadi ya. Untuk teman-teman yang menggunakan kabel serabut, sebisa mungkin jangan digunakan pada instalasi di plafon ya. Jadi seperti itu. Jadi sebaiknya digunakan kabel yang NJM ataupun NDA. Mungkin itu saja teman-teman, terima kasih. Jangan lupa teman-teman, kalau merasa video ini bermanfaat buat teman-teman, tekan subscribe, klik tombol lonceng, dan tekan tombol like-nya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.